Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungster. Dan di video kemarin kita sudah nge-review atau membahas tentang kartu grafis yaitu 1650 punya dari Asus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kartu grafis lagi. Dan untuk kartu grafis sendiri yang kita bahas nanti adalah kartu grafis dari 1050 Ti, dimana untuk 1050 Ti ini di bawahnya dari 1650 ya. Jadi nanti kita lihat untuk performanya bagaimana. Kita tahu memang untuk kartu grafis saat ini kebutuhannya sendiri ini memang sangat penting. Jadi kita sebagai seorang konten kreator itu membutuhkan jenis kartu grafis, apalagi seorang gamer memang harus menggunakan kartu grafis untuk menjalankan gamenya. Apalagi untuk kita yang memang kesehariannya atau bekerja sebagai seorang konten kreator yang memang streaming, perangkat PC kita tidak mungkin kalau tidak menggunakan kartu grafis. Dan di video kali ini kita akan ngebahas kartu grafis yang low budget atau kelas entry-nya, yaitu yang mempunyai harga yang cukup terjangkau. Karena apa? Karena kita juga masih menggunakan kartu grafis ini di keseharian kita sehari-hari buat main game ataupun buat sekedar ngedit video yang ringan-ringan seperti video short yang memang tidak membutuhkan banyak sekali efek ataupun ya memang nggak terlalu banyak animasi lah. Tapi juga ada teman-teman saya yang sering ke studio ini untuk bermain game, dan untuk gamenya sendiri game favorit anak muda yaitu PES, yaitu tentang bola. Dan untuk PES-nya sendiri ini memang dijalankan menggunakan kartu grafis ini 1050 Ti. Jadi untuk kartu grafis dari 1050 Ti ini dari segi harganya juga terjangkau. Untuk harganya sendiri kalau bicara soal kondisi baru ini sekitar hampir 2 juta ya. Kalian bisa lihat di toko online di marketplace. Dan kalau kalian membeli second ini juga harganya sekitar 1.400.000-an untuk kondisi second. Tapi untuk kondisi secondnya ini kan tergantung kondisi barangnya juga. Kalau barangnya memang bagus ya memang di sekitar 1,4 jutaan atau 1,5. Tapi kalau barangnya memang kondisi fisiknya sendiri nggak terlalu bagus ya memang di angka 1,2, bahkan ada yang di bawah 1 jutaan. Selain dari segi harganya yang cukup terjangkau untuk kalian yang mau rakit PC, untuk konsumsi listriknya tidak boros ya. Jadi untuk kartu grafis dari Nvidia 1050 Ti ini untuk TDP-nya sendiri ini sekitar 75 Wattan saja. Dan untuk rekomendasi PSU yang digunakan untuk menyalakan 1050 Ti ini hanya sekitaran 250 Wattan saja. Untuk rilisnya sendiri ini memang sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2016-an. Jadi GTX 1050 ini juga ada beberapa pilihan. Yang pertama ada GDDR4 dan ada juga yang menggunakan GDDR5. Nah, untuk yang GDDR5 ini memiliki VRAM sebesar 4GB. Seperti yang ada di depan saya ini adalah varian yang GDDR5 4GB untuk VRAM-nya, dan ada juga yang GDDR4. Nah, untuk GDDR4 sendiri ini VRAM-nya ada dua ya. Ada yang 2GB dan ada juga yang 3GB. Masing-masing memiliki harga yang berbeda juga. Nah, untuk yang GDDR5 ini untuk memori size-nya sendiri ini 4GB. Dan untuk memori busnya sendiri ini 128 bit, dan untuk bandwidthnya sendiri ini 112,1 GB per second. Ketika kita berbicara tentang bandwidth pada kartu grafis biasanya merujuk pada parameter yang penting untuk menilai kinerja suatu kartu grafis, terutama dalam konteks pemrosesan grafis 3 dimensi ataupun gaming. Memori bandwidth mengukur berapa cepat kartu grafis dapat mengakses dan juga mentransfer data dalam memori grafis. Ini adalah faktor kunci dalam kinerja grafis, terutama ketika kita berhadapan langsung dengan aplikasi game yang mengharuskan kartu grafis untuk memproses jumlah data grafis yang sangat besar. Memori bandwidth biasanya diukur dalam satuan GB per detik ataupun megabyte per detik. Untuk desainnya sendiri kartu grafis dari Manly 1050 Ti sendiri ini sangat kecil ya. Jadi seperti ini cuma satu jengkalan. Jadi kalian bisa lihat untuk fan-nya sendiri ini cuma satu karena dia ini hemat daya. Jadi untuk fan-nya sendiri cuma satu. Dan di bagian bawah fan sendiri ini ada buah heatsink. Jadi untuk heatsinknya sendiri ini cukup besar. Kita bisa lihat untuk fan-nya, dan untuk heatsinknya sendiri ini juga menurut saya sudah cukup untuk mendinginkan chip dari VGA 1050 Ti ini. Dan untuk dimensinya sendiri 1050 Ti ini memiliki dimensi 16,5 kali 12,6 kali 9 cm. Dimana untuk ukurannya sendiri ini kalau kita menggunakan casing yang ukurannya sendiri ini mini ATX ataupun ATX langsung bisa pasang untuk kartu grafis dari 1050 Ti nya. Dan selanjutnya output dari 1050 Ti sendiri ini ada 3. Jadi yang pertama ada port HDMI. Untuk port HDMI sendiri ini 2.0B, dan selanjutnya juga ada display port. Untuk display portnya sendiri ini 1.4, dan selanjutnya kita diberikan satu buah
support DVI, dimana untuk DVI nya sendiri ini memang jarang kita pakai ya. Yang sering kita pakai adalah DisplayPort dan juga HDMI karena monitor kita menggunakan kedua port tersebut. Dan karena kartu grafis dari Nvidia 1050 Ti ini adalah jenis kartu grafis yang sangat hemat daya, jadi tidak ada untuk pin powernya, cukup hemat daya. Jadi seperti inilah tampilan dari Nvidia 1050 Ti ini dari Manly. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri juga tidak ada backplate-nya ya. Jadi hanya seperti ini, tidak seperti Vega kelas atas ya, seperti RTX 20 series yang biasanya ada backplate-nya, tetapi di 1050 Ti ini juga nggak ada. Jadi langsung PCB. Kalau kita pegang 1050 Ti ini harap berhati-hati jangan sampai merusak segelnya ya, kalau masih garansi. Karena sudah nggak garansi ya kita pegang sembarangan nggak apa-apa. Nah, untuk spesifikasinya sendiri dari GPU dari Mali 1050 Ti ini kita bisa lihat di tag power up. Nah, kita bisa lihat di sini untuk GPU-nya sendiri menggunakan GPU dari GP107 untuk GPU NAND, dan untuk GPU variannya sendiri ini GP107-400-A1A1, dimana untuk arsitektur yang digunakan oleh 1050 Ti ini menggunakan arsitektur dari Pascal, dimana untuk arsitektur dari Pascal sendiri ini memang diperkenalkan Nvidia sudah cukup lama, sekitar tahun 2016an kalau nggak salah. Dan untuk foundry-nya sendiri, untuk memori yang dipakai ini adalah menggunakan memori dari Samsung. Untuk fabrikasinya sendiri ini 14 nanometer, dan untuk die size-nya sendiri ini memiliki ukuran 132 mm persegi. Dan untuk base clock-nya sendiri Vega dari Manly 1050 Ti ini memiliki base clock sebesar 1291 MHz, dan untuk boost clock-nya sendiri ini 1392 MHz. Dan untuk CUDA core dari 1050 Ti ini memiliki CUDA core sebanyak 768 CUDA core. Dan untuk spesifikasi komputer yang kita pakai untuk menguji 1050 Ti ini juga komputer dengan jenis yang sama seperti saat kita menguji 1650. Jadi untuk motherboard yang kita pakai ini pakai B460, pakai dari Gigabit. Untuk prosesornya sendiri ini pakai Core i7 11700F, jadi tanpa integrated GPU. Dan untuk RAM-nya sendiri 16GB G-Skill Sniper X. Dan untuk SSD kita pakai dari 512GB Hyperflash dari Varo. Dan untuk PSU kita pakai PSU dari Corsair yaitu CV550. Untuk GPU-nya kita pakai dari GPU Manly 1050 Ti GDDR5 VRAM 4GB. Nanti untuk pengujiannya sendiri kita akan bandingkan dengan VGA ataupun kartu grafis yang pernah kami review yaitu 1650, gimana performanya antara 1050 Ti dan juga 1650 dari Asus. Sebelum kita perlihatkan untuk hasil pengetesannya, kita bahas sedikit tentang Ti, dimana untuk kartu grafis dari Nvidia kan ada yang 1050 biasa dan ada juga yang 1050 Ti, ada juga yang kode belakangnya sendiri ini super. Jadi ada Ti, ada super, ada yang polos. Ti dari kartu grafis Nvidia adalah singkatan yang mengindikasikan varian khusus atau perbaikan dari kartu grafis yang ada. Arti Ti dalam kartu grafis Nvidia adalah titanium, tergantung pada era kartu grafis tertentu. Kartu grafis Nvidia dengan label Ti ini biasanya menawarkan kinerja yang lebih tinggi daripada model standar, atau biasa mereka sering menggunakan GPU yang sama dengan model standar, tetapi mereka mungkin memiliki clock speed yang lebih tinggi, lebih banyak unit pemrosesan ataupun memori yang lebih cepat, dan juga fitur-fitur lain yang ditingkatkan. Sebagai contoh, Nvidia sering merilis varian Ti dari kartu grafis di lini GeForce mereka seperti GeForce GTX 1080 Ti atau GeForce RTX 3070 Ti. Varian Ti ini biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik daripada model non Ti yang setara. Namun biasanya untuk dari segi harga antara non Ti dan juga Ti ini, untuk dari segi harganya biasanya terpaut cukup tinggi. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara 1050 Ti dan 1050 biasa ataupun non Ti. Jadi untuk GTX 1050 Ti ini memiliki lebih banyak jumlah CUDA core ataupun unit pemrosesan daripada GTX 1050 biasa, yaitu sekitar 768 CUDA core untuk yang 1050 Ti, dan untuk yang 1050 non Ti ini memiliki jumlah CUDA core yang jauh lebih dikit, yaitu di angka 640. GTX 1050 Ti ini juga biasanya memiliki clock speed yang lebih tinggi yang kontribusinya pada kinerja lebih baik. GTX 1050 biasa seringkali hadir dengan VRAM sebesar cuma 2GB, sedangkan untuk 1050 Ti memiliki VRAM sebesar 4GB. Varian GTX 1050 biasa dengan VRAM 3GB juga masih tersedia. Lebih banyak VRAM biasanya menguntungkan untuk game yang lebih modern dan juga tugas grafis yang lebih berat, terutama pada resolusi tinggi. Nah, itu adalah perbedaan sedikit antara 1050
1050 biasa dan juga 1050 Ti. Dan setelah kita melihat semua fitur yang ada di 1050 Ti dari Manly ini, kita akan lakukan pengujian. Dan untuk pengujiannya seperti biasa, kita menggunakan benchmark sintetis dan juga ada 3D rendering, ada untuk merender video dan juga ada beberapa game yang bisa kita mainkan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, di sini kita uji performanya sendiri untuk VGA dari Manly yaitu 1050 Ti. Di sini kita menggunakan beberapa benchmark dan di sini kita pakai 3D Mark. Nah, untuk 3D Mark sendiri kita nanti ada 3. Yang pertama ada 3D Mark Firestrike dan juga Timespy dan juga Night Ride. Nah, di sini kita pakai yang Night Ride. Dan untuk hasilnya sendiri kita akan bandingkan dengan GPU yang pernah kami review yaitu di minggu kemarin, yaitu 1650 punya dari Asus. Nah, kita bandingkan dengan 1050 Ti dari Manly. Nah, untuk hasil scoresnya sendiri ini memang ada sedikit perbedaannya antara 1650 dan juga 1050 Ti, di mana untuk yang 1050 Ti ini mendapatkan scores yang cukup rendah dibandingkan 1650. Untuk yang 1050 Ti kita mendapatkan skor sekitar 2540 dan untuk yang 1650 punya dari Asus kita mendapatkan skor sekitar 3703, dimana untuk grafik card dari 1650 ini memiliki performa cukup bagus dibandingkan dengan 1050 Ti. Dan selanjutnya kita juga tes lagi untuk VGA dari Manly 1050 Ti. Untuk spesifik komputernya juga ini sama dengan komputer yang kita pakai untuk menguji 1650. Dan untuk pengetesan selanjutnya kita menggunakan 3D Mark Firestrike, dimana untuk spesifikasi komputer yang kita pakai ini sama saat pengujian dari 1650 punya dari Asus. Dan untuk perbandingan skornya sendiri antara 1650 dan juga 1050 Ti ini hampir selisih separuh lebih, dimana untuk VGA dari 1050 Ti ini mendapatkan skor 6994 dan untuk yang 1650 OC dari Asus mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 8275, dimana untuk 1650 sendiri ini lebih kencang dibandingkan 1050 Ti. Hampir sama ya, jadi untuk wajar karena performanya sendiri antara 1650 dan juga 1050 Ti ini lebih kencang yang 1650. Dan untuk hasil pengetesan selanjutnya yaitu kita menggunakan 3D Mark Night Ride, dimana untuk di 3D Mark Night Ride lagi-lagi untuk 1650 ini memiliki performa yang cukup unggul dibandingkan 1050 Ti, dimana untuk 1050 Ti kita mendapatkan skor di angka 27.647 dan untuk yang 1650 punya dari Asus OC kita mendapatkan skor di angka 32.934. Nah, untuk GPU 1650 ini kita menjadi sebagai pembanding ya. Nanti kita akan ada GPU yang lain untuk sebagai pembanding antara GPU yang sudah pernah kami review. Dan di sini juga kita akan menguji grafik card dari 1050 Ti ini untuk memblender sebuah gambar, di mana kita menggunakan template yang sama yaitu BMB 27. Dan untuk hasilnya sendiri kita mendapatkan waktu sekitar 2 menit 1 detik, dimana untuk hasil dari VGA card dari 1050 Ti. Sedangkan untuk yang 1650 yang pernah kami review sebelumnya itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit 10 detik, dimana untuk selisih waktunya sendiri ini memang lebih cepat dari 1650 sekitar 1 menitan saja. Di benchmark Cinebench R15, dimana untuk performa dari 1050 Ti ini lebih unggul dibandingkan 1650, dimana untuk running yang pertama kita mendapatkan skor di angka 191, dimana untuk yang 1650 yang kemarin kita review ini skornya sendiri ini mendapatkan skor di angka 187. Dan untuk running yang kedua juga sama, untuk yang 1050 Ti ini lebih unggul dibandingkan dengan 1650, dan kalian bisa lihat di menu gambar yang tabel sudah saya siapkan. Nah, selanjutnya kita stress test untuk GPU nya sendiri. Kita lakukan stress test untuk GPU nya, kita bisa untuk loadnya sendiri ini 100% untuk loadnya. Nah, di sini kita bisa untuk GPU clocknya sendiri ini sekitar 1371 MHz, dan untuk memori clocknya sendiri ini average 1752 MHz, dan untuk GPU temperaturnya sendiri ini di sekitaran 60 derajat Celcius. Nah, kita bisa untuk loadnya sendiri kan ini 100% untuk loadnya kita bisa di task manager dan juga
di GPU sih ya, di bagian sensor kita bisa lihat. Untuk total GPU powernya sendiri ini di HW Info untuk keterangannya sendiri sih ini 65 watt, jadi hampir 75 watt ya, jadi hampir full lah. Dan untuk kondisi suhunya sendiri ini juga masih tergolong masih aman di sekitar 60 derajat Celciusan, jadi nggak sampai 100 ataupun nggak sampai 90 derajatan. Dan untuk GPU yang kita pakai sendiri ini belum kita repasta dari kondisi baru sampai saat ini ya, jadi untuk usianya sendiri ini 1,5 tahun sampai 2 tahun belum kita repasta ulang. I'm close at heel, shitbird. Here I come. Selanjutnya kita tes untuk merender sebuah video. Untuk resolusinya sendiri ini Full HD. Untuk panjang videonya sendiri ini sekitar 23 menitan. Dan untuk video sekitar 23 menitan untuk kartu grafis dari 1050 Ti ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit 52 detik untuk menyelesaikan tugas untuk merender video. Berbeda dengan 1650 yang pernah kami review, untuk menyelesaikan tugas merender sebuah video dengan durasi 23 menit membutuhkan waktu sedikit lebih cepat, yaitu di sekitar 19 menit 51 detik. Jadi performanya saat kita merender video di aplikasi Adobe Premiere antara 1050 Ti dan juga 1650 ini untuk waktu terpautnya sendiri ini cukup sedikit, sekitar 1 menitan saja. Dan begitulah pembahasan kali ini tentang kartu grafis dari 1050 Ti. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau rakit PC, kartu grafis ini bisa menjadi referensi kalian. Walaupun kondisinya sendiri ini sudah cukup lama, rilisnya kan sekitar tahun 2016, tapi menurut saya sendiri ini masih cukup oke kalau kita buat kegiatan yang ringan-ringan. Poin adalah tidak membutuhkan banyak daya atau tidak membutuhkan suplai listrik yang cukup banyak, jadi kita bisa lebih hemat token listrik. Kita bisa alihkan biasanya untuk membayar listrik, kita bisa alihkan untuk membeli es teh jumbo. Jadi seperti itulah pembahasan kali ini 1050 Ti. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman yang mau rakit PC. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan jangan